Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke pertidaksamaan eksponen. Nah, kalau yang pertemuan sebelumnya itu kan persamaan. Oke, nah untuk yang pertidaksamaan eksponen itu kita punya bentuk umumnya hanya ada dua. Ya, ini bentuk pertama, ini bentuk kedua. Nah, untuk bentuk pertama kita punya di sini jika ada A pangkat fx lebih besar daripada A pangkat gx. Nah, untuk tanda yang di sini, tanda pertidaksamaannya tidak selalu pakai lebih besar ya, tergantung dari soal. Bisa jadi pakai lebih besar seperti ini, bisa jadi pakai lebih besar sama dengan, atau bisa jadi pakai lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Jadi tergantung dari soal ya, cuman saja pakainya di sini lebih besar. Nah, untuk yang bentuk pertama ini, jadi nanti yang perlu diperhatikan kalau pada pertidaksamaan eksponen adalah basis. Oke, jadi basis itu ingat yang ini. Jadi basisnya itu nanti ada dua kemungkinan. Ada yang lebih besar dari satu, misalnya ini 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau basisnya itu lebih besar dari satu, nah jadi tetap sama dengan persamaan eksponen ya. Jadi hal pertama basisnya harus disamain dulu. Nah, setelah basisnya disamain, baru kita lihat apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari satu. Kalau dia lebih besar dari satu, maka ini kan kita coret nih. Maka fx tetap lebih besar daripada gx. Oke, yang ini. Jadi tanda yang di sini tetap. Kalau seandainya di sini lebih kecil, maka ini juga tetap lebih kecil. Oke. Jadi tandanya tetap kalau apa? Kalau basisnya lebih dari satu. Nah, kemudian yang kedua, gimana kalau basisnya ini lebih kecil dari satu atau kurang dari satu? Misalnya setengah, seperempat, sepertiga. Nah, kalau dia bilangan pokoknya atau basisnya kurang dari satu, maka tanda pertidaksamaan yang di sini, yang di soal, itu berubah arah. Jadi kalau di sini lebih besar, maka nanti fx-nya jadi lebih kecil daripada gx. Kalau seandainya yang ini adalah lebih kecil, maka yang di sini jadi lebih besar. Jadi hati-hati kalau untuk pertidaksamaan eksponen, perhatikan dulu bilangan pokoknya atau basisnya. Kemudian bentuk kedua ini adalah bentuk yang nanti akan kita selesaikan pakai teori persamaan kuadrat. Oke. Bentuknya masih seperti persamaan eksponen yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal saja biar lebih paham. Oke. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Oke, yang A. Kita punya 10 pangkat 4x min 3 lebih besar sama dengan 100.000. Oke, kita langsung jawab. Oke, ini tadi soalnya. Ingat hal pertama yang harus kita lakukan kalau untuk pertidaksamaan maupun persamaan eksponen itu adalah menyamakan basisnya. Karena di sini 10 pangkat, maka kita ubah yang ruas kanan ini juga jadi 10 pangkat. 10 pangkat berapa? Oke, kita lihat. Kita punya ini kan 100.000 nih. Nolnya kan ada 5. Berarti 100.000 ini bisa kita ubah jadi 10 pangkat 5. Oke, 5 dari mana? 5 ini dari banyaknya angka 0. Kalau dia 1 juta, berarti kan nolnya 6. Berarti di sini 10 pangkat 6. Oke, kemudian setelah itu, nah ini kan bilangan pokoknya atau basisnya udah sama. Setelah basis sudah sama, baru kita perhatikan apakah basisnya lebih dari 1 atau kurang dari 1. 10 kan lebih dari 1 nih. Kalau 10 ini lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan yang ini itu tetap. Berarti apa? Karena bilangan pokok dan sama, oke coret 10, maka 4x min 3 itu tetap lebih besar daripada 5. Oke, nah baru sekarang kita cari. Kita kumpulkan yang tidak punya x dengan tidak punya x ke sebelah kanan. Berarti min 3 pindah ruas ke sebelah kanan, jadi plus 3. Berarti dapat 4x lebih besar dari 8. Oke, ini dia. Berarti x-nya itu sama dengan 8 bagi 4. Nah, karena di sini x-nya positif berarti tandanya juga tetap ya. Berarti 8 bagi 4 itu dapat
2. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih besar sama dengan 2. Oke, jadi kalau pertidaksamaan eksponen itu himpunan penyelesaiannya pakai tanda lebih besar atau lebih kecil. Contoh kedua. Contoh kedua, kita punya di sini